Timnas Bahrain beri ancaman nyata bagi timnas Indonesia menjelang laga putaran ketiga. Oliver Mendy akhirnya bersiap diproses di awal tahun 2025 menjelang menghadapi timnas Australia dan juga Bahrain. Tristan Goejer akhirnya beri kode untuk bergabung bersama timnas di putaran ketiga. Begini respon mengejutkan Messenger soal dirinya yang diminati banyak klub di Eropa. Pertama, Arhan akhirnya dilepas oleh klubnya di Korea Selatan. Asnawi Mangko Alam akhirnya resmi memperpanjang kontraknya bersama klub asal Thailand. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Bahrain kini disebut semakin menggila setelah dipastikan lolos ke babak final Piala Teluk 2024 setelah mengalahkan timnas Kuwait. Hal itu disebut membuat skuad Garuda harus waspada menjelang laga bulan Maret mendatang. Ya, penampilan apik timnas Bahrain di Piala Teluk membuat mereka lebih percaya diri saat menantang skuad Garuda nanti di Stadion GBK, di mana timnas Bahrain berhasil ke babak final Piala Teluk setelah mengalahkan Kuwait 1-0. Kemenangan tersebut menjadikan timnas Bahrain sebagai juara grup B Piala Teluk. Ya, sebenarnya poin timnas Bahrain setara dengan Arab Saudi, akan tetapi mereka unggul head to head. Di partai puncak nanti timnas Bahrain akan melawan Oman dalam kejuaraan antar negara Arab ini, di mana pertandingan itu akan berlangsung di Jaber International Stadium pada Sabtu 4 Januari 2025. Jika menang, tentu timnas Bahrain akan semakin percaya diri untuk melawan timnas Indonesia. Dalam hal ini, skuad Garuda disebut harus waspada dengan timnas Bahrain yang akan menjadi tim tamu nantinya. Pemain keturunan yaitu Tristan Goejer kini disebut memberikan kode keras yang ingin membela timnas Indonesia, di mana ia membuat tato bertuliskan keluarga di dadanya, di mana tato baru Tristan tersebut terlihat melalui story Instagram pribadinya baru-baru ini, di mana dalam unggahan tersebut pemain berdarah Maluku itu mengunggah ulang postingan seniman tato asal negeri kincir angin. Keluarga, tulis unggahan seniman tersebut yang disertakan dengan emotikon bendera merah putih. Ya, tato tersebut kemudian dianggap oleh warganet sebagai kode keras Tristan yang ingin segera membela timnas Indonesia. Terlebih lagi, Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya. Dalam hal ini, warganet pun ramai mengajak Tristan untuk segera berkomunikasi dengan pihak Federasi Sepak Bola Indonesia. Tidak hanya itu, mereka juga menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, Tristan sendiri merupakan salah satu pemain bertalenta di Liga Belanda, di mana pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu beberapa kali dipercaya untuk mengawal pertahanan Ajax Amsterdam. Namun saat ini Tristan sedang dipinjamkan Ajax ke klub Eliano yaitu PEC Zwolle. Namun sayangnya Tristan baru mencatatkan satu penampilan, di mana ia kini sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut yang dialaminya. Jika benar akan dipanggil ke timnas Indonesia, maka Tristan akan mengisi posisi bek kanan yang sudah diisi oleh beberapa pemain, di mana selama ini Coach Sintayong sering menempatkan Asnawi Mangko Alam, Sandy Wells atau Yaakob Sayuri di posisi tersebut. Pada tahun 2024, PSSI berhasil memproses beberapa pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, di mana PSSI bisa memproses pemain-pemain keturunan ini juga untuk memperkuat timnas Indonesia di tahun 2025 ini. Ya, Nathan Chuawan resmi diproses pada Maret 2024, yang langsung debut saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berselang satu pekan setelah Nathan Chuawan, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun resmi menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, PSSI terus gencar melakukan proses beberapa pemain keturunan lain seperti Martin Paes, Calvin Verdon, Silgers dan Eliano. Terakhir pemain keturunan yang resmi diproses adalah Kevin Dix, di mana ia langsung bermain di saat melawan timnas Jepang pada 15 November kemarin. Pada tahun 2025 nanti, PSSI tampaknya masih akan terus melakukan proses untuk beberapa pemain keturunan, apalagi pasukan Coach Sintayong akan menghadapi laga penentu putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia, Bahrain, Cina dan juga Jepang. Selanjutnya, calon pemain timnas Indonesia yang akan diproses PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di tahun ini adalah
oleh Romeni, di mana oleh Romeni sebelumnya sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menjalani proses. Jika tidak ada hambatan, Romeni nantinya bisa memperkuat timnas Indonesia di laga kontra Australia sebagai laga debutnya. Namun saat ini proses dirinya tengah dinanti-nantikan, mengingat sang pemain harus terlebih dahulu menjalani proses menjadi WNI yang terdiri dari beberapa tahapan. Kabar terakhir, PSSI saat ini masih terus menyiapkan berkas Romeni untuk dikirim ke Menpora. Selanjutnya nanti Menpora akan memproses Romeni, termasuk nantinya melibatkan DPR dan juga Presiden RI. Ya, dalam hal ini semoga saja proses sang pemain tidak ada halangan apapun untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Mengingat waktu sang pemain saat ini terus berjalan menjadi semakin dekat menuju hari debutnya bersama timnas Indonesia. Back timnas Indonesia yaitu Mesilgers kini diketahui diminati banyak klub Eropa. Namun menanggapi hal ini, pemain berdarah Manado itu memberi respon mengejutkan. Ya, performa apik Mesilgers bersama FC20 kini terus menarik perhatian sejumlah klub Eropa, di mana Mesilgers saat ini dikabarkan sedang dibidik oleh klub asal Spanyol yaitu Sevilla. Dengan perkiraan harga pasar yang relatif terjangkau, bukan perkara sulit bagi klub besar Eropa untuk mendatangkan Mesilgers. Pelansir dari Transfermarkt, Mesilgers diketahui saat ini mempunyai harga pasar 9 juta euro. Namun meski begitu, Mesilgers ternyata menunjukkan kesediaannya bersama FC20, di mana bek berusia 23 tahun itu mengatakan akan tetap fokus mengembangkan dirinya di FC20. Ya, sebenarnya Mesilgers masih mempunyai kontrak yang cukup panjang bersama FC20, tepatnya hingga 2026. Dan saat ini ia pun menyadari bahwa banyak klub yang menjadikannya target transfer. Akan tetapi pemain timnas Indonesia itu memilih untuk fokus bersama FC20. Saya tahu ada beberapa hal yang terjadi, tapi sekarang saya ingin tetap fokus pada FC20, kata Mesilgers. Ya, Mesilgers mengaku sangat nyaman bersama FC20, di mana ia mempunyai target pribadi untuk terus berkembang dan menjadi contoh yang baik bagi para pemain muda di FC20. Di sini saya bersenang-senang dan saya berperan penting kepada pemain muda lainnya. Saya ingin membantu mereka menjadi lebih baik sebagai pesepak bola atau sebagai pribadi, kata Mesilgers. Klub asal Korea Selatan yaitu Suwon FC kini secara resmi mengumumkan pemain-pemainnya yang dilepas. Hal itu termasuk pemain dari Indonesia yaitu Pratama Arhan. Hal itu diumumkan lewat media sosial resmi klubnya, di mana Suwon FC disebut cuci gudang dengan melepas 3 pemainnya. Salah satunya adalah Pratama Arhan. Ya, Pratama Arhan sendiri baru bergabung ke Suwon FC pada 16 Januari yang lalu, di mana pemain berusia 23 tahun itu sayangnya belum mendapatkan kesempatan bermain yang banyak, di mana ia total baru bermain 2 kali di kompetisi klubnya. Hal itu pun sebagai pemain pengganti dan hanya 4 menit plus sekali mendapatkan kartu merah. Ya, Pratama Arhan sudah melanjutkan karirnya di luar negeri sejak tahun 2022, di mana selama di Jepang Arhan pun hanya bermain 4 kali dan sebaliknya Arhan justru lebih banyak berumput bersama timnas Indonesia, di mana sejak ia debut bersama timnas senior di tahun 2021 Arhan sudah mengemas 50 kali penampilan. Ya, saat ini belum diketahui kemana ia akan melangkah selanjutnya. Akankah Arhan kembali menjajal kompetisi lainnya atau kembali bermain di tanah air? Back timnas Indonesia yaitu Asnawi Mangko Alam kini memperpanjang kontraknya bersama Ford FC hingga musim 2028-2029 mendatang. Ya, Asnawi Mangko Alam baru datang ke Ford FC pada awal tahun 2024 kemarin. Namun penampilan Asnawi sudah membuat Ford FC terpikat. Karena itulah Ford FC tanpa ragu memperpanjang kontrak Asnawi, di mana tidak tanggung-tanggung Asnawi diikat hingga musim 2028-2029. Dengan demikian Asnawi akan berstatus pemain Ford FC hingga 4 musim ke depan setelah musim ini berakhir. Ikatan kontrak yang panjang ini juga membuat Ford FC bisa mendapatkan keuntungan biaya transfer, di mana klub tersebut bisa menjual Asnawi dalam kurun waktu tersebut. Pada awal kedatangannya, Asnawi tidak langsung mendapatkan tempat di tim inti. Akan tetapi Asnawi berjuang keras hingga akhirnya kini ia mendapatkan tempat di tim inti Ford FC. Di musim ini Asnawi sudah tampil 18 kali dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Asnawi juga mendapat kesempatan tampil bukan hanya di Liga Thailand, melainkan juga di Liga Champions Asia 2. Pada ajang Liga Thailand, Ford FC saat ini ada di peringkat ketiga. Sedangkan di Liga Champions Asia 2, Ford FC lolos dari fase grup. Penampilan impresif Asnawi di klubnya juga membuat dirinya menjadi langganan di timnas Indonesia, di mana di laga berikutnya skuad Garuda ada di bulan Maret untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.